Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Tepik Channel. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan menyimak bersama-sama video yang diangkat dari channel Najwa Shihab. Jadi judul videonya Ganjar Pranowo dan Piala Dunia #Mata Najwa. Nanti link originalnya saya sertakan di deskripsi ya, bisa dicek langsung. Jadi sebelum video ini kita mulai, tentunya saya berharap teman-teman semua agar bisa mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, karena tombol subscribe ini sangat membantu bagi perkembangan channel saya. Saya doakan juga bagi teman-teman agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berikutnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita tonton videonya bersama-sama. Let's go. Dalam konteks ini saya meminta maaf sama mereka. Tapi kalau meminta maaf berarti ya Mas Ganjar lah yang menghancurkan mimpi mereka untuk mati. Ada yang bilang saya mendukung Ganjar jadi presiden Palestina. Mas Ganjar, saya mau langsung Anda disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas gagalnya digelar Piala Dunia di Indonesia. Apa alasan utama Ganjar Pranowo? Saya tahu Mas Ganjar bilang karena ini pemikiran Bung Karno, karena ini ideologi. Tapi saya ingin dengar langsung dari mulut Ganjar Pranowo. Kenapa menolak Israel menjadi peserta dan bertanding di Indonesia? Ya, saya sampai ngumpulin catatan Mbak ini. Saya bawa itu ya. Kan kita punya komitmen ya. Komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia, khususnya mendukung Palestina. Kita ikut, itu yang pertama. Dan itu menjadi kontrak sosial kita. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan tentu saja ada juga politik luar negeri kita yang bebas, aktif turut serta dalam perdamaian dunia, dan itu dilakukan. Dan sejak zaman Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi kita konsisten kan? Kita konsisten loh Mbak, membela Palestina itu. Nggak pernah nggak. Itu konstitusional, ideologis buat PDI Perjuangan. Yang kedua, empirisnya muncul. Ya, yang paling baru apa ya? Setelah statement saya keluar kemarin, sepak bolanya di Palestina aja ditembak gas air mata oleh Israel. Itu fakta yang terjadi. Dan pemerintahnya hari ini di Israel memang rasa-rasanya sangat kanan begitu. Sehingga potensi-potensi terjadi konfliknya akan sangat makin tinggi. Ini yang juga kondisi empiris yang ada. Saya juga mencatat kita melihat beberapa kali Pak Presiden kan sudah perjalanan keselamatan penolakan yang muncul itu, kan saya juga punya informasi Mbak di Jawa Tengah. Tidak percaya ya bagaimana kelompok-kelompok yang punya potensi. Kalau kita ingetin ya soal keamanan. Lebih berbahaya. Jangan sampai kemudian nanti ini terjadi respon yang jauh lebih keras. G20, mana pertimbangannya lebih penting? Maka kita ingatkan itu agar kita bisa mengendalikan, mengantisipasi dan sebagainya. Tapi kita ingat, bukan tidak ada, itu ada. Dan tentu saja yang terakhir ini mesti saya bacakan nih karena peraturan kan. Permenlu nomor 3 2019. Dan itu tentang apa? Ini adalah panduan hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Kan saya pemerintah daerah Mbak. Saya pemerintah daerah. Yang di bab 10 bagian hal khusus itu. Aturannya jelas. Nggak boleh bendera, nggak boleh lagu kebangsaan, nggak boleh forum umum diberikan, khusus diberikan kepada yang seperti itu. Jadi 4 poin inilah yang kemudian menjadi dasar itu. Jadi by law kita ya ngikuti aturan, by konstitusi kita turut serta, dan kita tidak lupa pada sejarah jas merahnya.
Dan ini perjuangan yang saya katakan tadi cukup panjang. Sejak Bung Karno sampai Pak Jokowi, Indonesia salah satu yang konsisten. Memang complicated. Dan itu kemudian menjadi dilema-dilema. Itu alasan yang kita harus kemukakan. Tapi kedatangan Israel, delegasinya, apakah di event olahraga, atau kemudian bahkan di event resmi parlemen, itu juga sudah terjadi. Belum lama ini, Interparliamentary Union. Iya, dan itu juga sudah ada begitu. Jadi presiden kedatangannya sudah ada dan tampaknya tidak pernah ada suara-suara keras dari PDI Perjuangan dalam hal ini menolak langsung itu. Mbak, hampir semua tidak menjadi perhatian karena ini bola. IPU sangat politik waktu itu. Emang ada yang nonton? Tidak. Apakah itu kecolongan? Kecolongan buat saya. Kecolongan kita. Emangnya kita boleh mengiyakan pada soal itu? Maka sebenarnya model-model kalau tadi Mbak Nana nanya di awal, co-host dan sebagainya itu cara yang bisa. Atau jangan-jangan kita harus mereview politik luar negeri kita. Mari kita duduk kalau begitu. Mari kita undang partai politik, kita undang tokoh bangsa, tokoh agama, duduk bersama. Agar kemudian menjadi konsensus dari bangsa untuk menyikapi itu. Tapi ingat sejak kita berdiri, sikap kita tidak pernah berubah pada soal itu. Dan sampai detik ini tidak berubah. Paspor saya masih ada tulisannya. Ya, Israel dan Taiwan itu ditandain khusus gitu. Mari kita pikirkan soal itu. Dan saya nyatet panjat tebing ya, ada bulu tangkis, kita nyatin semua. Dan itu semua kecolongan menurut Anda, Mas Ganjar? Ya iyalah. Iya. Dan sikap ini akan konsisten karena kita tahu misalnya dalam waktu dekat juga akan ada event olahraga yang akan mengundang atau Israel juga akan berpartisipasi. World Beach di Bali begitu. Beach Games ya, di Bali. Yes. Saya telepon Pak Koster. Saya telepon. Pak Gubernur, Pak Koster. Habis ini ada World Beach Games ya. Oh iya, bulan Agustus kalau tidak salah. Israel ikut loh. Tolong diomongkan sekarang. Agar kemudian kita punya cara-cara yang bisa dilakukan dengan lebih baik. Tidak mengundang respon-respon yang nanti akan merugikan kepentingan nasional kita. Nanti ribut, nanti rame. Bagian yang bisa kita dapat. Itu. Jadi harus diomongkan dari sekarang, lobbynya dari sekarang. Harus dari sekarang. Meskipun menurut saya kalau Mbak Nana bilang tadi, kenapa baru sekarang itu? Ya ini juga terlambat gitu. Awareness-nya kita tidak pernah muncul. Nah sekarang kita muncul. Yang jelas terlambat, penolakan yang kemudian baru muncul minus 2 bulan setelah Piala Dunia akan diselenggarakan, Mas. Itu semua orang bilang kalau memang melobi, kalau memang mau usaha agar ada yang disesuaikan dengan kehadiran Israel, kenapa last minute, kenapa setelah penandatanganan City Agreement, Host Agreement, bahasanya Pak Jokowi bikin pusing 2 minggu terakhir ini, urus bola. Mas Uto tadi disampaikan sudah menemui kan, beritanya Vidi. Dan itu jauh sebelum saya loh. Mas itu sudah menemui. Artinya apa? Ada upaya-upaya yang tidak tercover oleh media sebagai salah satu usaha kita untuk mencoba memperbaiki situasi dan memitigasi dan memberikan tugas. Maka kemudian yang saya katakan tadi ada ya yang berkaitan dengan tidak setuju, penolakan-penolakan akan dihandle oleh Kemlu. Jadi pasti Kemlu sudah menyiapkan itu. Pasti Kemlu sudah menyiapkan. Kemlu kan sudah punya pengalaman gitu. Itu jadi pasti sudah dilakukan. Aku yakin pada soal itu. Hanya persoalan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Partai kami melihat kok tidak ada progres apa-apa. Itu. Mungkin itu yang dikatakan Mbak Nana. Kenapa last minute gitu? Ada sejarahnya. Tidak ada progres apa-apa, jadi jagoan utamanya yang disuruh maju Ganjar Pranowo. Saya tidak mengerti, tapi saya menjadi bagian dari PDI Perjuangan, jadi kita harus bicara. Ini bagian dari Anda membuktikan loyalitas ke partai, Mas Ganjar? Setidaknya ya. Karena tidak hanya loyalitas pada partai, ya, tapi juga sikap kita yang sangat jelas secara konstitusional. Bahkan regulasi pun seperti peraturan menteri juga sangat jelas. Ini aturan loh ini. Kalau enggak saya melanggar loh Mbak. Melanggar saya kalau enggak. Bagian dari Ganjar Pranowo membuktikan loyalitas ke partai, apakah karena tiket pencalonan belum keluar dari partai Anda, Mas, untuk Anda maju jadi capres? Hari ini saya kader partai dan hari ini saya gubernur dan saya hari ini tidak ada urusan dengan yang lain-lain. Itu jawaban normatif, Mas Ganjar. Ya, orang boleh menilai apapun dari jawaban seperti itu. Tapi sampai hari ini, faktanya demikian. Dan semua orang kan menunggu-menunggu. Dan kami tahu urusan-urusan yang seperti itu adalah urusannya Bu Mega. Selesai.
saya anggota partai yang taat. Urusan Bu Mega, karena jadi kalau saya mau mengurutkan begini Mas Ganjar, urusan ini tiket pencalonan urusan Bu Mega. Bu Mega meminta partai untuk mengamankan sikap partai tidak boleh ada Israel di Indonesia. Kemudian Bu Mega meminta kader-kadernya mengamankan keputusan itu. Barulah kemudian Gubernur Bali, kayaknya masih belum bergaung nih. Baru kemudian diminta Ganjar Pranowo. Sekaligus untuk mengetes, nih Ganjar memang cocok tidak ya jadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan Ganjar Pranowo harus menunjukkan itu, membuktikan loyalitas, membuktikan memang pas untuk menjadi calon PDI Perjuangan capresnya. Imajinasinya kemungkinan kalau diangkat masa sih imajinasi saya? Iya. Kalau dirunut-runut, rasa-rasanya pendukung-pendukung memang seperti itu. Ya, mungkin juga pemilih, bisa juga itu imajinasi Mbak Nana, terus kemudian dirunut-runut. Orang kan kalau ilmu Jawa itu otak-atik katuk gitu. Saya ya, yakin coba aja di otak-atik biar dipas-pasin gitu. 99% Tapi sekali lagi kalau pada soal itu bakalan kandidatnya kan sudah jelas juga. Ganjar. Kalau umpama bicara untuk ngomong nih, kandidat ngomong kira-kira ada DPD, emang DPD ini mau maju gitu. Koster, cerita kan gitu kan. Ganjar, mungkin kalau ini enggak, jangan-jangan semua yang itu suruh ngomong nanti kan. Kan kemarin ada Bupati Tulungagung umpama, Trenggalek sorry ya. Tapi ada juga kan dari partai lain yang di Bengkulu umpama bicara. Enggak. Sebanding dengan apa yang sudah keputusan dan sikap yang sudah ditunjukkan Mas Ganjar? Mbak, gelombangnya berjalan. Gelombangnya berjalan, kan punya analis sendiri. Jika berhenti seperti apa, jika terus seperti apa. Apakah tidak diperhitungkan jika terus nanti apa yang akan terjadi dengan kelompok penolak yang lain? Kira-kira kami akan demo berjilid-jilid nggak kalau dari PDI Perjuangan? Pasti tidak. Jalur kami adalah jalur yang bisa kami komunikasikan dengan pemerintah. Pertimbangannya tidak hanya sekedar ekonomi itu saja. Bahwa itu mengalami kerugian, sudah pasti. Tapi ada kemudian agenda yang lebih besar lagi yang harus kami protect. Jadi ya orang menilai yang dari kacamata ekonomi dilemparlah soal cerita itu, terus kemudian menghitung kalkulasinya. Tapi sisi lain kami punya pertimbangan yang lebih. Dan berarti ya jawabannya itu pertimbangan itu akan trumps atau akan menjustifikasi berbagai kerugian, dampak dan potensi yang lebih besar lagi yang karena kita kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah. Ya pasti itu sudah menjadi pertimbangan semuanya. Maka kita sudah menghitung betul pada pilihan-pilihan. Dan ini memang pilihan tidak mudah. Sekali lagi kejadiannya kan tidak dari awal pada 2019 kan. Setelah kita ketahui sampai Israel lulus kan. Kalau tidak kan enggak. Termasuk konsekuensi kita terkena sanksi FIFA, Mas? Makanya kemudian Pak Presiden menyampaikan pesan-pesan itu. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan sanksi yang jauh lebih berat, yang ganas. Ya. Sehingga kemudian kalau tidak salah PSSI masih berkomunikasi terus pada soal ini. Belum final. Ya, belum final. Terbayang jika tiba-tiba kita disanksinya yang paling berat begitu, dan rasanya pasti Ganjar Pranowo lagi yang akan jadi sasaran tembak kalau Indonesia dapat sanksi FIFA. Tidak apa-apa, tapi saya akan sampaikan di awal, siapa sih yang memutuskan ini? Kalau saya ngusulkan ke Mbak Nana pakai baju merah ya. Anda nggak mau, karena keputusannya di Anda. Anda pakai bajunya pink. Kok nggak mau sih Mbak gitu? Ini keputusan saya nggak bisa menekan. Maka kami menyampaikan masukan, kami menyampaikan catatan, kami menyampaikan dasar-dasar argumentasi konstitusional, sejarah, terus kemudian kita bicarakan bagaimana spirit do kontrak sosial yang ada di dalam konstitusi kita, sampai regulasi turunannya, sampai analisis yang lebih lengkap sosial, politik, keamanan dan sebagainya, silakan diputuskan. Mas Ganjar sempat berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebelum rame-rame ini, sebelum mengeluarkan statement, pernah tidak? Secara langsung tidak, tapi saya menyampaikan izin melalui beberapa pintu yang bisa masuk ke Pak Jokowi. Ada beberapa menteri saya sampaikan. Saya mau menyampaikan statement ini. Karena itu etik buat saya. Jadi Pak Jokowi sudah tahu Ganjar Pranowo akan menolak? Akan mengeluarkan statement. Ya kalau kemudian statementnya ternyata itu. Apa tanggapan Pak Jokowi? Saya belum ketemu lagi untuk bisa ngobrol. Belum ada komunikasi lagi setelah? Ya setelah saya lihat di media, mungkin beliau memberikan catatan juga kepada saya. Gitu. Pasti ya beliau adalah rasa kok tidak sama dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri. Sebagai seorang pemimpin, sebagai manusia biasa juga yang menyiapkan dari awal.
Karena dari awal Mbak, ketika ini semuanya mau diusung, nggak ada yang nggak setuju loh. Kita juga setuju, kita juga bangga. Hanya faktor satu itu saja, Israel ikut atau tidak. Kalau ini Israel nggak ikut, kan udah jadi pesta pora ini Mbak. Nggak ada juga orang yang nolak-nolak kan. Gitu. Nggak ada. Ada yang mengkalkulasi ini sebetulnya lebih politik domestik antara Teguh Umar dengan istana. Ini lebih tarik-tarikan kuat-kuatan posisi istana dan Teguh Umar. Prediksi atau analisa itu menurut Mas Ganjar bagaimana? Saya tidak melihat itu ya. Kalau partai yang saya tangkap pasti posisinya posisi ideologis konstitusional. Tidak lebih dari itu. Karena kalau tarik-tarikan yang dalam arti political interplay, Pak Jokowi ketemu Bu Mega berkali-kali kok. Berkali-kali. Bahkan saya lihat fotonya terakhir yang bertemu di istana. Sebelumnya bicara tanaman, makan bersama, kan berkali-kali. Saya kira beliau berdua sangat bisa berkomunikasi bagus. Sangat bisa. Jadi, enggak kalau saya. Bahwa ada hitung-hitungan kalkulasi politik elektoral dalam keputusan, dalam sikap politik PDI Perjuangan ini, itu sesuatu yang ada juga, Mas? PDI Perjuangan itu, Mbak, up and down. Orde Baru kalah terus, konsisten kita. Konsisten juara 3, masih PDI. Sejak PNI kita ngerti lah ideologisnya. Begitu era reformasi kita menang. Sekali, 99, terus kalah. Ya kan? Terus baru rebound lagi, naik turun. Peristiwa 27 Juli. Kalau kita mau cerita elektoral, kalau saya mau cerita elektoral juga, ngapain kita ngambil kesempatan itu diambil? Ambil aja jalur aman, nggak usah statement. Tidak bisa Pak, mensikapi situasi seperti ini. Maka saya kira PDI Perjuangan sangat memperhitungkan dengan cermat. Apakah elektoralnya dipertimbangkan? Pasti. Tapi mana kemudian di antara pilihan itu mesti dilakukan. Dan pada soal itu, antara elektoral dengan ideologis, kalau Bu Mega Mbak, pasti pilih yang ideologis. Atau upaya untuk meraih suara kelompok Islam? Agak kejauhan. Agak kejauhan. Kalau kita mau menuju ke sana, hanya untuk ini. Buat saya ada cara yang lebih baik untuk membicarakan kalau kita mau merebut kelompok Islam. Karena sebenarnya kita juga dekat kok dengan kelompok mereka. Begitu saja. Jadi terlalu berlebihan kalau kita ngambil pada situasi ini. Ini lebih pada sikap ideologis konstitusional tadi. Yang jelas sosial media Anda diserbu netizen, Mas. Udah saya hitung Mbak dari awal Mbak. Dengan keputusan ini pasti akan dilakukan sebuah gerakan. Siapapun akan bisa menumpang pada gelombang ini. Dan saya biarkan, saya tidak pernah mendelete. Saya biarkan kawan-kawan mengekspresikan semuanya. Ya marah, ya protes, mencaci, memaki. Gitu. Bahkan sampai pada posisi mereka bicara sangat politis sekali. Nggak sudi pada partai, nggak sudi pada GP dan sebagainya. Itu sudah menurut saya pada sikap. Tapi saya tahu kalau kemudian waktu akan menentukan itu. Hanya satu saja. Protes keras saya. Silakan kritik Ganjar, silakan hajar Ganjar. Silakan. Tapi jangan hajar anak dan istri saya. Itu yang saya tidak terima. Tapi yang lain silakan ajar saja ke saya. Saya tahu kok Mbak, ini konsekuensinya pasti akan terjadi seperti itu. Tadi Anda bilang kelompok yang menumpang. Jadi Anda melihat ada kelompok-kelompok yang memang ikut dalam, bukan hanya suara publik yang kecewa, bukan hanya suara pencinta sepak bola, kemudian yang mewakili teman-teman timnas, tapi ada kelompok-kelompok lain yang juga ikut mengambil momentum ini untuk menyerang Anda. Kan kita punya mesin-mesin analisis, Mbak. Kami punya. Media tracking kami ngerti, analisis ngerti. Survei semua dibaca. Bagaimana partai, person, ya, kelompok-kelompok yang ada. Memangnya dunia sekarang nggak bisa dibaca pada soal itu. Itu sangat gampang sekali, Mbak. Sangat gampang sekali membaca. Semua akan survei di situ. Maka saya katakan, ketika banyak teman mencaci maki saya, saya harus putuskan ini. Lebih baik diam aja seperti yang lain gitu. Oh enggak.
Saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Sebagai gubernur pun sama, saya nggak bisa senangkan semua orang. Kalau mau nyenengin semua orang, jualan es krim aja. Semua akan senang. Saya sempat baca di caption Anda, jadi yang kemarin marah-marah, mohon maaf saya harus bersikap, nggak apa-apa. Semua komen saya baca, sampai yang all in juga saya baca. Ya. Komennya ratusan ribu loh itu, Mas. Ya, 300.000 sekian yang rame itu ya. Ya nggak bisa baca semua sih Mbak, tapi sudah saya kelompokkan. 1 marah, 2 ngumpat, 3 maki, sama semua ini ya. Pokoknya itu, intinya mengungkapkan itu. Jadi kalau mereka dari kelompok pendukung U20, saya terima dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dari kelompok sepak bola, saya terima ikhlas lillahi ta'ala. Tapi dari orang-orang yang punya kepentingan yang lain, ya saya senyum-senyum aja. Saya mau Mas Ganjar membacakan ya, Mas? Boleh. Dari teman-teman pemain timnas U20. Kami sudah pilih dan print beberapa. Terima kasih, Pak. Boleh dibacakan dan kemudian ditanggapi, Mas Ganjar. Iya. Oke. Makasih banyak, Pak. Oh iya Pak, kami tahu. Makasih banyak, Pak. Oh iya, Pak, kami tahu, Pak. Nasib Bapak sudah terjamin, masa depan Bapak juga sudah bagus, sedangkan kami, Pak, kami baru mau merintis karir menjadi lebih baik. Tapi batu lompatan kita udah dianjurkan sama Bapak. Hoki Caraka. Hoki, saya mau ketemu kamu. Saya mau bicara. Dan saya mau sampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya tidak sedang menghancurkan karirmu. Dan kalau kamu, masa depanmu, pekerjaanmu, harus kami jamin. Kamu akan saya masukkan perusahaan yang ada di Jawa Tengah hari ini kalau perlu. Saya hanyalah anak desa yang mempunyai mimpi untuk main di Piala Dunia, dan betapa bangganya orang tua saya ketika dia melihat anaknya bermain untuk Indonesia di tengah ribuan penonton. Tapi ini hanyalah sekedar mimpi. Mimpimu masih banyak. Masih banyak kesempatan lain yang bisa kamu berikan. Dan saya dukung itu sepenuhnya. Dan masih banyak event. Kalau perlu kita create event sendiri. Bung Karno pernah melakukan itu. Terima kasih, orang tua saya tidak bisa cerita ke teman-temannya kalau punya anak yang sangat membanggakan karena bisa main di Piala Dunia. Arkan Fikri. Saya akan mempromosikan ke dunia bahwa kamu adalah pemain terbaik. Coba. Tangis-tangisan kemarin mereka, Mas? Iya, kalau kita bicara soal anak-anak ini, Mbak, memang saya nggak menangis, Mbak. Sekali lagi, seandainya kita bisa melakukan sebuah tindakan terobosan dan kemudian Israel tidak ikut dengan berbagai cara, saya akan menjadi penonton, saya akan menjadi supporter. Dan beberapa anak ini kenal. Dan beberapa di antaranya mau ketemu saya. Dan beberapa di antaranya menyampaikan pesan. Sampaikan maafnya. Sama-sama kita saling memaafkan. Tapi dia pengen ketemu. Saya terharu, saya lupa namanya. Mas Ganjar tahu nggak? Anak itu dan orang tuanya idola banget sama Mas Ganjar. Aku minta nomor teleponnya. Aku pengen ketemu. Secara pribadi kalau harus minta maaf, aku mau minta maaf sama dia dan keluarganya. Aku mau peluk dia. Biar mereka kemudian bangkit lagi sebagai anak bangsa yang berprestasi. Meminta maaf karena apa, Mas Ganjar? Karena dia nggak bisa tampil dan pengen tampil orang tuanya dan sebagainya yang lebih pada suasana emosional. Atas pertanyaan yang Mbak Nana pilih ini. Meminta maaf karena mimpi mereka tidak bisa diwujudkan. Untuk Piala U20 yang hari ini tidak bisa terselenggara. Tapi apakah sebagai orang tua kita akan menghentikan mereka dan semua menjadi kiamat pada detik ini? Buat saya tidak. Tapi kalau meminta maaf berarti iya, Mas Ganjar lah yang menghancurkan mimpi mereka untuk main U20 saya dunia. Tidak pernah menghancurkan mimpi mereka. Saya tidak pernah menghancurkan. Bahkan punya pikiran secuil pun tidak. Tapi mereka mengekspresikan ini dan itu disampaikan ke saya, oke. Maka saya cari, apakah Ganjar, siapa Ganjar ini? Apakah Wayan Koster, siapa Wayan Koster ini bisa menghentikan? Apakah ada skenario lain? Bagaimana dengan para penolak yang lain? Apakah mereka kontributor? Atau hanya karena saya? Kalau karena saya,
Boleh nggak saya kemudian tentukan saja hari ini lagi, hidupkan lagi tanpa Israel, selesai kamu bertanding. Gitu, Mbak. Ada juga komentar-komentar yang tadi Mas Ganjar sebutkan, mengaitkannya dengan pencapresan 2024, Mas. Kalimatnya, saya tidak akan milih. Ada yang bilang, saya mendukung Ganjar jadi presiden Palestina. Dan ungkapan-ungkapan serupa. Cynical, nyinyirisme, kemudian marah, jadi satu, Mbak. Saya kira termasuk yang saya membacakan ini. Semua jadi satu. Saya terima. Sebagai sebuah ekspresi yang saya katakan tadi. Soal dukung-mendukung belum. Buat kami yang saya sampaikan tadi. Buat PDI Perjuangan, putusan sudah akan ditentukan oleh Ketua Umum Mega. Jadi saya juga nggak berani GR-GRan pada urusan seperti itu, Bapak. Jadi ekspresi mereka sampai persilakan. Jadi hitung-hitungan elektoral, elektabilitas, kekhawatiran dukungan turun, kekhawatiran tidak lagi menjadi populer, itu semua tidak pernah terbersit di benak Mas Ganjar? Kami sangat kalkulatif, kami sangat melakukan mitigasi pada soal itu, dan kami tahu risiko itu ada, dan kami ambil. Mengambil risiko itu. Pertanyaan terakhir kalau begitu, Mas. Melihat yang terjadi sekarang, keriuhan, serangan, kemudian konsekuensi-konsekuensi yang lain, Mas Ganjar masih percaya sepenuh hati bahwa sikap politik yang Mas Anjar Gambil itu tepat? Saya tidak pernah ragu akan keputusan yang saya ambil. Tidak pernah ragu. Dan akan mengambil keputusan yang sama lagi kalaupun tahu konsekuensinya seperti ini? Silakan dilihat track record. Oke guys, sampai di sini video kita. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga kunjungi channelnya Mbak Najwa ya. Nanti link originalnya saya sertakan di deskripsi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.